Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang diberkahi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, kemudahan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 2 ayat dari surah Qaf tentang pelajaran dari kebinasaan orang-orang terdahulu, dari umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu kehidupan mereka sebelum umat Islam. Diterangkan dalam ayat Al-Quranul Karim di surah Qaf ayat 36 sampai ke 37. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarninhum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Terjemahan dari mana ayat? Wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak kata Allah, kami telah membinasakan sebelum mereka. Wa kam ahlakna qablahum min qarninhum ashaddu minhum batasha, di mana mereka itu lebih kuat, lebih hebat daripada mereka orang-orang kafir Quraisy. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis, dan mereka itu telah berjalan di muka bumi ini, ya, berkelana menjelajahi bumi ini. Hal mim mahis, apakah ada tempat pelarian dari kematian? Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada perkara itu kebinasaan mereka tidak bisa lari dari kematian, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada perkara itu ada peringatan, ada pelajaran, kata Allah, liman kana lahu qalbun, untuk siapa yang mempunyai hati, aw alqa as-sam'a, atau dia pasang pendengarannya, dia punya perhatian, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, hadir hatinya tatkala dia mendengarkan dari Al-Quran tersebut. Dari 2 ayat yang mulia ini diterangkan kepada kita dari pelajaran tentang hikmah dibinasakannya orang-orang terdahulu. Diterangkan tadi pada ayat yang telah kita bacakan, wa kam ahlakna qablahum min qarninhum, betapa banyak, kata Allah, kami telah membinasakan sebelum mereka dari umat-umat. Mereka ini, kata Allah, hum ashaddu minhum batasha, mereka ini lebih kuat, lebih hebat daripada mereka orang-orang Quraisy, dan telah berlalu di dalam kehidupan dunia ini sebelum umat Islam. Telah berlalu berbagai macam umat, dari kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali yang ada di dalam perahu. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang sangat besar. Kemudian berlalu lagi kaum Ad setelah Nabi Nuh alaihissalam, dari kaum Nabi Hud. Kaum Ad ini juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang sehingga membinasakan mereka. Setelah kaum Ad berlalu, muncul lagi kaum Tsamud. Itulah kaum Nabi Saleh alaihissalam, di mana mereka juga kaum yang kuat, yang memahat gunung-gunung. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan
dengan bunyi yang sangat keras dari langit. Setelah itu berlalu lagi kaum Ad, kaum Samud, datang setelahnya kaum Nabi Lut. Ya, mereka juga dari orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalikkan bumi mereka di atasnya menjadi di bawah, sehingga mereka pun hancur. Ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan bagaimana dari musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud. Ya, maka ini dari hal yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan juga perhatikan Fir'aun, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan di lautan. Mereka ini semua orang-orang yang kuat di muka bumi ini. Ya, mengalahkan kekuatan orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi ayat ini menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan umat-umat terdahulu itu lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan kamu. Maka janganlah kamu bersedih akan kedustaan mereka. Mereka umat-umat terdahulu kami telah binasakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka angin yang sangat kencang. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan suara yang sangat keras. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan di dalam bumi. Makin dari bentuk-bentuk kebinasaan umat-umat terdahulu, pelajaran untuk kita semuanya, agar kita jangan merasa takabur, bersombong di muka bumi ini, karena sudah berlalu dari generasi-generasi umat-umat terdahulu yang lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya daripada kita. Kemudian diterangkan setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fanaqabu fil bilad. Dari ciri mereka ini, mereka menjelajahi bumi. Iya, berjalan di muka bumi, bertawaf di muka bumi ini, berkeliling bumi. Umat-umat terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fanaqabu fil bilad ini ada beberapa qiraah diterangkan oleh ahli tafsir. Ada yang baca fanaqabu seperti yang kita baca, ada yang baca dengan lafaz fanaqibu, dan juga ada yang baca fanaqabu tidak ditasydid. Maknanya mirip semuanya, bermakna dia berjalan, ya, dia berkeliling, ya, dia membuat bekas-bekas di bumi ini yang dengannya menjadi peninggalan agar terlihat pada umat-umat setelahnya. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Apakah dari itu ada tempat untuk berlari dari kematian? Mereka tidak bisa lepas dari kematian yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada mereka. Kekafiran mereka, kesombongan mereka, ketakaburan mereka kepada Allah, kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa yang paling besar. Yang merupakan sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diterangkan dalam ayat, dalam surah yang sangat banyak dari kisah-kisah mereka dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bidzambi. Dan setiap dari mereka, kata Allah, kami binasakan mereka karena sebab dosa yang mereka telah perbuat. Ya, makin dari pelajaran yang hendaknya kita ambil dari hikmah pelajaran yang ada dari umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal mim mahis, apakah ada tempat lari dari kematian itu? Menunjukkan kepada kita di sini, seorang ketika datang kematian, maka tidak akan ada tempat untuk berlari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang senantiasa kalian lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu sungguh pasti akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang ghaib lagi yang terang-terangan. Ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang kalian telah amalkan. Dan ayat-ayat yang lain lagi diterangkan kepada kita dari berbagai macam ayat seputar penetapan adanya kematian. Kemudian diterangkan di ayat yang kedua yang telah kita bacakan tadi, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada perkara itu ada pelajaran. Ya, tapi pelajaran ini akan ada manfaatnya
diterangkan oleh Allah dengan 3 kriteria, yaitu untuk orang-orang yang mempunyai hati. Liman kana lahu qalbun, dia punya akal yang baik. Ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, dia tadabbur akan kandungannya, mungkin dari hal-hal yang dengannya akan memperbaiki hatinya. Ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Yang kedua dari sifatnya yang akan menjadikan pelajaran, dia punya pendengaran, dia perhatikan dengan seksama apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Ya, dia tadabbur akan maknanya. Wa huwa syahid, ya, aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau dia punya hati yang hadir tatkala dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka inilah yang akan menjadi pelajaran untuk seorang hamba. Ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, dia akan bertambah keimanannya, ya, akan memberi pengaruh kepada hatinya. Tatkala dia punya hati, dia punya pendengaran, dan dia punya hati yang hadir. Tatkala dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, hati itu kata para ulama berkaitan dengan ayat yang telah kita bacakan ini ada 2 macam. Ada hati yang senantiasa sibuk dengan dunia. Tatkala datang perkara akhirat, dia tidak tahu apa yang dia akan perbuat. Ini hati yang pertama, hati yang jelek. Hatinya cenderung kepada dunia. Datang perkara akhirat, dia tidak tahu apa yang dia akan perbuat. Ya, karena kurangnya ilmu dan tidak ada persiapan yang dia akan lakukan. Hati yang kedua sebaliknya kata Allah, atau diterangkan oleh para ulama, yaitu hatinya orang-orang yang sibuk dengan akhirat. Ketika datang perkara dunia, dia juga tidak tahu apa yang dia akan perbuat dari perkara dunia itu. Tapi itu dari hal yang tidak membahayakannya. Tatkala hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu diporsikan dalam Al-Qur'anul Karim pada porsi jangan lupa saja. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kata Allah apa yang Allah siapkan untuk kamu dari negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Diporsikan pada porsi jangan lupa saja, tidak diseimbangkan. Inilah dari ciri hati-hati yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu kata Allah adalah hari tatkala seorang datang, ya, tidak lagi ada manfaat dari harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan kepada Allah, dari kekafiran, dari bid'ah dan khurafat, dari dosa dan maksiat. Mungkin dari hal-hal yang hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disucikan oleh Allah sehingga mudah masuk dari pelajaran-pelajaran ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibacakan kepada kita semuanya. Aku kali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan beberapa pelajaran dari 2 ayat yang telah kita bacakan tadi. Diterangkan kepada kita dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan umat-umat terdahulu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan, seorang ketika dia banyak berjalan di muka bumi, maka dia akan mendapati banyak dari pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada dia. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi melihat dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala peninggalan umat-umat terdahulu yang mana mereka dibinasakan oleh Allah, padahal mereka lebih kuat daripada umat yang datang setelahnya. Kemudian dari ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya penetapan akan adanya kematian, di mana seorang tidak akan bisa lepas dari kematian ketika kematian datang kepadanya. Dan juga padanya ada penetapan yang namanya takdir, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala
telah ditentukan takdir kita oleh Allah kapan kita meninggal, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran tentang hikmah di antara pelajaran seorang dia perhatikan dari kebinasaan umat-umat terdahulu. Padanya ada pelajaran-pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang punya hati. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari ciri orang-orang yang mendapat manfaat ketika dibacakan padanya Al-Quran. Dia punya hati, ya, dia punya akal pikiran yang baik. Kemudian dia punya pendengaran, dia perhatikan apa yang dibaca, dan hatinya senantiasa hadir menyimak dari apa yang disampaikan atau dibacakan kepada dia dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebagian pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Terakhir dari ayat yang telah kita bacakan ini juga diterangkan kepada kita di sini dari pelajaran dari sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu hatinya akan hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika dia membaca Al-Quran dan dia tadabbur akan makna kandungan Al-Quran tersebut. Itu di antara dari sebab yang paling besar, ya, dari sebab-sebab yang menghidupkan hati seorang hamba. Kemudian di antara sebab juga yang lainnya diterangkan oleh para ulama, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara dari sebab karena hati-hati seorang hamba itu berada di jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan, ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dari hal yang dengannya akan memperbaiki hati seorang hamba, dia banyak berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang solih, dan dia jauhi teman-teman yang jelek, agar hatinya tidak cenderung kepada kejelekan. Kemudian antara sebab yang lain lagi, dari sebab yang dengannya hati menjadi baik, dia senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya hati itu akan menjadi hidup, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebagian pelajaran dari dua ayat yang telah kita bacakan di surah Qaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang baik, hati yang selamat dari kesyirikan, dari bid'ah dan khurafat, dari dosa dan maksiat, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keberuntungan, ya, pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra minal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.